Halo, kawan pangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radi. Pada hari ini senang sekali bisa menyapa kawan pangan semua. Alat mesin pertanian merupakan salah satu solusi terhadap berbagai macam persoalan di pertanian kita, khususnya terkait dengan bagaimana meningkatkan efisiensi produksi pertanian tersebut. Untuk membahas hal tersebut, saat ini telah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Didik Purwadi Nugroho. Beliau adalah Direktur Utama dari Unit Pelayanan Jasa Alsintan atau UPJA Taju Jawa di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak, selamat datang pada podcast pada hari ini. Sehat Bapak? Yeah. Alhamdulillah sehat. Ya, yeah. Itu yang kedua telah hadir juga bersama kita Bapak Nasruddin Abdussalam STP. Beliau merupakan staf dari PG Madu Kismo, PT Madu Baru Yogyakarta. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak Rati. Sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu. Semangat pagi. Pada pagi hari mungkin sebelum kita lebih lanjut membahas terkait dengan bagaimana tantangan manajemen alat mesin pertanian ke depan, barangkali mungkin Pak Didik bisa atau mungkin Mas Udin bisa menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan mungkin pertanian digital Bapak untuk saat ini. Itu tentunya terlepas dari berbagai macam hambatan, mungkin juga tantangan, persoalan gitu ya yang mengancam di kita. Mungkin monggo Pak Didik, kami mohon bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertanian di kita, khususnya untuk pertanian tanaman padi. Sesuai apa yang disampaikan Pak Rati di depan, sebenarnya kekhawatiran terhadap kelangkaan tenaga kerja pertanian di masa-masa yang akan datang itu memang beralasan. Dan di Indonesia saat ini, sampai saat ini maksud saya, sebenarnya sudah ada upaya pemerintah untuk mengatasi hal itu dengan apa yang dilakukan pemerintah, memberikan mesin-mesin modern secara hibah dibagikan gratis kepada seluruh petani di Indonesia. Dan kita tidak menutup mata adanya hibah mesin-mesin itu memang berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia. Tapi ada satu hal yang jarang diketahui oleh khalayak. Peningkatan produktivitas itu tidak secara positif diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petaninya. Produktivitas lebih tinggi, mesinnya lebih canggih, tapi income yang didapatkan oleh petani begitu-begitu saja. Barangkali itu bisa menjadi topik pembahasan kita ke depan di podcast di pagi hari ini, Pak Rati. Nah, mungkin saya juga ingin melihat lebih lanjut kalau tadi itu di kondisi untuk komoditas tanaman padi atau pertanian padi. Lah barangkali mungkin kalau di tebu ini seperti apa ini, Mas Udin? Gitu. Saya kira hampir sama Pak Rati apa yang disampaikan Pak Didik, disampaikan juga Pak Rati terkait tema mekanisasi ini mengatasi permasalahan pertanian di depan dari program-program pemerintah khususnya di industri gula atau lebih tepatnya di Madu Baru ini dari bantuan fisik yang berupa alat-alat pertanian yang modern itu sangat banyak. Saya merasakan kalau kami boleh cerita di tahun 2013 itu kami bekerja sama dengan koperasi-koperasi tebu yang notabene mendapat hibah dari pemerintah terkait dengan alat mesinnya. Waktu itu ada penambahan dari wilayah DIY kurang lebih
kurang lebih di 10 unit traktor saja itu secara operasional sampai dengan kebijakan penambahan alat itu memang efisiensi khususnya di budidaya tebu sudah mulai terlihat. Artinya pada waktu itu dengan keterbatasan PG hanya mengelola yang sekitar 13 unit, kita kelola menjadi 23 unit, itu yang notabene dulu pekerjaannya dilakukan manual, itu sudah mulai beralih ke penggunaan alat-alat mesin pertanian. Artinya sudah mulai ke mekanis ataupun semi mekanis yang kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Artinya memang tantangan ke depan khususnya di budidaya tebu ini masih banyak peluang-peluang untuk bisa secara inputan itu masih bisa kita benahi terkait nanti dengan efisiensi dari proses budidaya tebu itu sendiri, Mas. Baik, Mas Udin. Nah, menarik itu ya terkait dengan bahwa saat ini memang alat mesin itu mulai banyak dikenalkan oleh masyarakat. Kalau bagi pelaku atau mungkin petani itu sendiri gitu ya, mungkin Pak Didi punya pengalaman yang panjang gitu ya terkait dengan kegiatan usaha tani tersebut itu. Sebetulnya mekanisasi pertanian itu atau penerapan alat mesin itu diperlukan tidak Pak untuk saat ini gitu ya, strateginya atau mungkin seperti apa gitu ya tip-tipnya ini. Kalau dikupas satu persatu jadi panjang ini Mas Radi, mulai dari manusianya, mesinnya, bahannya, prosedurnya sampai ke pasarnya kalau dari apa yang saya lakukan selama ini. Nah kalau yang saya tidak mau mengeluh atau sambat, kondisi terakhir yang kami hadapi dan membutuhkan keprihatinan kami dan teman-teman itu di saat pemerintah mengganti kebijakan distribusi bahan bakar bersubsidi, itu butuh waktu terlalu lama untuk disesuaikan dengan atau dipublikasikan atau disosialisasikan pada para yang golongan pengguna dalam peraturan perubahan digolongkan dalam pengguna bahan bakar bersubsidi ini. Sampai saat ini kami masih susah cari solar. Kalau dulu sebelum ada polisi ini mungkin Pak Radi bisa menjumpai ada teman petani kita bawa jerigen masuk ke SPBU beli Pertalite untuk menghidupkan mesin pompa airnya. Atau mungkin Pak Radi melihat sebuah towing truck, mobil gendong yang di atasnya ada unit combine harvester. Kemudian operatornya turun mengisi solar truknya dan sekaligus mengisi solar combine harvesternya, itu sudah tidak ada lagi sekarang Pak Radi. Dan kami juga bingung ini, harus barcode, harus ada rekomendasi dari pemerintah setempat dan lain sebagainya, dan itu kami tidak menerima sosialisasi yang tepat sasaran. Jadi sosialisasinya hanya di SPBU, padahal kami ini petani yang di sawah melihat SPBU aja mungkin frekuensinya sangat jarang. Itu yang paling umum masalah yang dirasakan oleh kami dan teman-teman. Kemudian di saat kami menjalankan maintenance, perawatan mesin itu kami bisa mendapatkan harga spare part itu dengan harga yang relatif mahal. Sebenarnya tidak hanya spare part, mesin-mesin pertanian di Indonesia itu juga dijual sangat mahal. Kita bisa buktikan, kita bisa lihat di online shop internasional, mesin tipe A harganya berapa, kemudian masuk Indonesia setelah shipment dan tax mungkin atau biaya pabean, harganya jadi setinggi itu. Bisa kadang hampir 2 kali lipat. Apakah harus seperti itu atau mungkin nanti saya berharap ada beberapa perkembangan terakhir gitu ya, jual mesin tertinggi itu Pak Radi, dengan kebijakan terkait dengan introduksi alat mesin itu kan, terus kemudian jumlah alat mesin di
masyarakat petani ini makin hari memang makin meningkat gitu ya, Bapak. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan penggunaan daya di bidang pertanian dengan negara-negara maju, memang kita tertinggal gitu ya. Tetapi kemudian kalau jumlah alat mesin di masyarakat itu terlalu banyak, itu kok ada khawatiran kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Didik dan juga Mas Sudin ini, jam kerjanya nanti tidak nyampe gitu ya. Mungkin setahun hanya dipakai berapa hari gitu ya. Jadi misalkan ada 3 musim, barangkali hanya dipakai 1 minggu atau mungkin sampai dengan ya mungkin 3 minggu gitu ya. Berdasarkan pengalaman Pak Didik nih, kalau alat mesin pertanian itu kemudian ya entah itu traktor, kemudian penanam itu dipakai gitu ya Pak, dalam setahun itu katakanlah 2 sampai dengan 3 minggu itu, kira-kira kalau dari sisi untung rugi itu seperti apa ini Pak? Kira-kira cocok enggak gitu Pak kalau kemudian jam operasionalnya itu cukup pendek? Itu seperti apa Pak Didik? Ya, kalau alat mesin pertanian itu tidak seperti kendaraan, Mas. Kalau mungkin kita punya unit kendaraan, dia diam di garasi, tetap kita harus membayar kan. Alhamdulillah belum ada regulasi yang mengharuskan mesin pertanian tinggal di garasi harus membayar, itu tidak ada sampai saat ini. Jadi nggak begitu masalah itu kalau toh misalnya itu secara umum ya, kalau kita ambil contoh combine harvester gitu. Kondisi saat ini pasar combine harvester itu banyak teman-teman kalangan pengusaha combine mengatakan sudah jenuh. Tapi saya melihat sebenarnya nggak jenuh. Sebenarnya tidak jenuh, hanya mereka terkonsentrasi di satu titik di wilayah negara ini. Nah itu kondisi seperti itu memang jumlah mesin dan lahan yang dikerjakan itu harus sesuai kan Mas, agar tercipta efisiensi dan efektivitas kerja mesin. Nah, beberapa tahun yang lalu banyak pengusaha yang melihat bisnis jasa pemanenan dengan combine itu sebuah bisnis yang menarik. Kemudian mereka berlomba-lomba mencari pinjaman untuk membeli combine harvester. Nah, setelah berjalan, mereka tahu kalau hanya di saat musim panen saja bisa bekerja, padahal barangkali mereka harus membayar cicilan setiap bulan. Akhirnya di saat harus membayar cicilan mungkin ya, mereka membanting harga. Jadi dari 2.500.000 per hektar misalnya, mereka harus rela dibayar 800.000 sampai 1 juta per hektar. Karena saking giatnya dia pengen cari cicilan itu, kalau dia misalnya dari Lampung Timur gitu, dia berani, istilahnya kalau di kami boro. Jadi mengembara sampai ke Lamongan, sampai ke dari Karawang. luar Jawa bahkan. Iya. Dan walaupun dulu saya tahun 2014 juga saya juga boro juga sampai ke Banyuasin, tapi waktu itu saya berani boro itu karena pertimbangan kelangkaan mesin. Sekarang karena cicilan itu tadi, mungkin motifnya beda. Jadi kalau mungkin berbeda dengan Mas Udin, kalau Mas Udin kan bisa diidentifikasikan luas lahannya. Kemudian secara pasti Mas Udin bisa memilih mesin yang paling tepat untuk mengerjakan lahan tersebut. Kalau kami tidak bisa seperti itu. Lahan kami berapa luasannya, kami memilih mesin yang mana yang cocok untuk kapasitas itu, kami nggak bisa. Perbedaannya mungkin di situ, Mas. Mas Radi. Baik. Jadi
Saya kan ya khawatir gitu Pak, kalau kemudian alat mesin itu apa ini dari sisi penggunaannya minim itu, kalau dari hitung-hitungan pengalaman Pak Didik tadi, Mas Udin juga menyampaikan itu ya, komponen biaya operasional itu yang nanti akan menentukan biaya sewa itu dari komponen biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini biaya tetapnya ini yang jadi agak tinggi nih ketika alat mesin ini pemakaiannya sedikit gitu ya. Itu. Nah, nanti tentunya akan berpengaruh pada biaya operasional itu sendiri gitu. Nah, tentunya ini jadi perhatian bagi teman-teman yang mau berbisnis jasa alat mesin ini, Bapak, gitu. Oke, pelajari dulu jangan serta-merta cari pinjaman kemudian. Nah, ini case mungkin sebagai salah satu kasus yang real gitu ya. Ketika kemudian alat mesin ini diperoleh dengan sistem Leasing. cicilan gitu ya. Nah, ini kan semua beban itu kan ada di kita gitu ya. Berbeda kalau kemudian alat mesin itu diperoleh dari hibah gitu ya. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana cara mengembalikan modal tersebut itu. Kalau ini kan memang ada dorongan, memang harus bisa dicapai gitu ya dengan target-target tertentu gitu. Nah, seiring dengan banyaknya alat mesin yang ada di petani ini, tentunya bisa jadi juga akan mengurangi itu tadi gitu ya, mengurangi potensi alat mesin bisa bekerja secara optimal pada usia ekonomisnya itu, sehingga nantinya biaya operasional itu justru akan naik itu. Nah, mungkin kalau Mas Udin itu ya, kalau di industri gula itu khususnya bisa diberikan gambaran ini kalau penggunaan alat mesin itu bisa ini menentukan biaya perluasan tertentu untuk operasional pertanian tertentu, misalkan untuk penyiapan lahan itu seperti apa Mas itu ngolahnya itu tadi supaya kalau ketemu 1 hektar itu katakanlah hanya 800.000 gitu ya. Bisa nggak Mas itu? Ya, memang ini menjadi tantangan kita ke depan terkait biaya untuk kita sewakan ataupun kita gunakan untuk petani ini sudah kita bahas di depan tadi bahwa kalau memang di kami ini kan 28 memang kita kelola Mas. Artinya pada waktu kami ngelola itu ya salah satunya ya pemetaan jam operasional. Artinya akan terlihat beban-bebannya itu di rata-rata berapa. Memang ketika waktu sudah mulai pengalaman kami di 5 tahun ke atas, itu akan menimbulkan beban-beban biaya yang cukup untuk di maintenance-nya cukup tinggi. Ya, ini yang menjadi pengelolaan yang tadi saya sampaikan bahwa kita sudah mulai beralih ke biar tetap harganya bisa di pasaran itu stabil ataupun kompetitif. Ya kita memang mulai beralih ke yang saya sampaikan di awal tadi. Kita mencoba untuk spare part itu memang kita banyak pilihan. Karena kalau tidak bisa menaikkan jam operasional kan kita harus mengurangi fixed cost-nya kan gitu. Sedangkan setelah 5 tahun itu fixed cost-nya udah tinggi semua. Udah waktunya overhaul, udah waktunya ini itu. Nah, itu ya memang dengan kondisi yang saat ini kami masih bisa hampir berapa tahun kita sudah tidak mengalami kenaikan untuk biaya sewa di tingkatan petani tebu ya khususnya. Itu memang sudah tidak ada kenaikan. Ya memang kalau dengan apa yang ada saat ini, kalau kita, karena nyun sewu kalau di tebu itu masih banyak peluang-peluang mekanisasi yang saya sampaikan di awal tadi kan, budidayanya itu masih banyak yang belum tersentuh dengan traktor. Artinya dari proses penyiapan lahannya, dari proses budidayanya, dari proses panennya, itu kita masih meningkatkan
jam kerjanya dari situ, dari macam pekerjaannya. Artinya cuma kan dibatasi waktu tertentu juga, musiman, apalagi musim-musim panen gitu kan, menjadi tantangan juga itu. Artinya saya kira kondisi saat ini di Madu Baru khususnya di pengelolaan alsintannya masih bisa bersaing dengan harga yang ada di pasaran. Bahkan waktu kami sewa, kami pernah menyewa dari Lampung. Memang di sana gudangnya alsintan, Pak Didi. Artinya kami menyewa itu ternyata banyak faktor juga di situ. Harganya lebih mahal dibanding kita. Tapi kita memanfaatkan waktu yang terbatas karena pada waktu itu kan musim tanam itu kan sangat terbatas. Ketika sedangkan nyun sewu kalau kami di Tebu itu kelihatan Pak nanti kalau prosesnya misalnya penyiapan lahan nyun sewu kalau itu memang kita rental dan dengan pihak ketiga itu kan dia mencari hektaran sehingga kualitas pekerjaannya agak sedikit diabaikan. Nah itu dari segi situ kami masih bisa bersaing dengan kualitas pekerjaan sama, harganya lebih murah. Itu kami masih bisa bersaing dengan pihak ketiga yang ada di rentalan gitu. Baik, Mas. Kalau ini, Mas, tadi sampaikan ya Pak Udin bahwa beberapa operasi pertanian gitu ya atau usaha tani yang khususnya untuk komoditas tebu ini belum semua mekanisasi gitu ya, atau belum semuanya menggunakan alat mesin itu. Nah, kalau ini Mas, tentunya Mas Udin ini udah mencoba melihat gitu ya terkait dengan perbandingan biaya itu ya antara penggunaan mekanisasi dengan mungkin sistem-sistem yang dilakukan oleh petani saat ini entah manual ataupun apa itu ya. Itu kira-kira seperti apa Mas ini? Kalau biaya perbandingannya sangat jauh Pak Radi. Sangat jauh. Kalau dari bandingannya kan dengan manual. Bandingannya dengan manual sangat jauh dari segi harga nyuwun sewu. Dari segi kecepatan dan ketepatan juga jauh. Saya ambil contoh, misalnya saat kita proses, waktu itu saya masih ingat, waktu kita membuat alat fertilizer aplikator, sebenarnya di luar banyak alat fertilizer aplikator, cuma yang cocok dengan kondisi lahan kita, dengan space yang ada di Jawa, itu memang kita membuat dan memodif. Itu dari segi ketepatan dan kecepatan jauh lebih pasti menggunakan alat mesin. Artinya misalnya kita dosis 10 kental per hektar. Itu kalau dengan alat mesin kan jelas keseragamannya itu kan jauh lebih pasti. Kalau manual ya seragamnya bisa di luar bisa di dalam. Tergantung ya. Sedangkan proses kecepatannya juga sangat cepat. Cuma kita memang ketika penerapan alat di situ ya kita memberikan edukasi ke petani karena banyak nanti takutnya kalau menggunakan alat berat ya pasti kan ada tanaman yang nanti rusak untuk overlap dan lain-lain. Cuma itu masih bisa kita saing. Ya. Baik Mas Udin, Pak Didi itu ya barangkali ini mungkin banyak hal yang bisa kita bahas terkait dengan manajemen alat mesin pertanian supaya bisa memberikan layanan pada petani itu dengan harga yang tetap kompetitif di saat kondisi berbagai macam inputan ini tidak stabil gitu ya. Jadi bahan bakar susah, spare part juga susah gitu ya. Nah, mungkin dari Pak Didi juga Mas Udin kira-kira tips-tips apa sih yang kemudian mungkin bisa disampaikan kepada kawan pangan semua ini di pemirsa kita itu ya yang melihat podcast ini itu untuk ya mencoba melakukan pengelolaan alsintan itu secara baik itu ya, secara benar itu supaya usaha mereka nantinya itu di wilayah masing-masing tentunya itu ya bisa survive gitu ya. Kita melihat sekarang ini kan fenomenanya banyak. Awal-awal kemarin banyak penyedia alsintan bahkan di tingkat-tingkat kelompok tani gitu ya Pak. Tapi kok lambat laun ini tampaknya makin
sinarnya itu makin Meredup. meredup itu. Nah itu seperti apa nih mungkin dari tipsnya Pak Didik ini? Ya kuncinya mungkin di peningkatan sumber daya manusia dari pengelola mesin-mesin itu sendiri. Jadi yang pertama dan utama itu justru di perawatan mesin agar mesin itu bisa bekerja optimal dan mencapai durabilitas yang ideal. Kalau nilai ekonomisnya 5 tahun ya sampai 5 tahun bisa Pakai. digunakan. Untuk mewujudkan itu, kalau dalam konteks Ubja, ya mesin itu harus bisa bekerja. Kalau tidak bekerja, dari mana kita mendapatkan sumber daya keuangan untuk mewujudkan itu. Jadi sebenarnya saling terkait itu. Jadi intinya maintenance yang kontinu, kemudian kehati-hatian di saat mengaplikasikan, dan upaya-upaya pendekatan pasar untuk minimalnya mempertahankan pasar. Karena pasar yang kontinu itu imbasnya ke personel atau SDM yang awet juga. Kalau sudah kita kerja jarang-jarang gitu, biasanya operator juga nanti ada yang cari pekerjaan lain. Ya kayak kami mempertahankan beberapa orang yang itu betul-betul paham dengan bidang yang dia geluti, mesin yang dia pegang. Kemudian mereka, teman-teman saya ini, para koordinator ini, saya percaya untuk mencari teman atau tenaga kerja atau rekanan atau karyawan untuk dia sendiri, untuk dia pakai sendiri. Jadi seperti itu barangkali salah satu upaya kami, dan terbukti dari 2012 sampai sekarang kami tidak ganti-ganti karyawan, Pak. Jadi kalau operator mungkin bisa ganti, kalau koordinatornya itu saja. Jadi itu bentuk upaya kami menciptakan suasana kerja, keamanan kerja di Ubja agar kita semua nyaman. Kita berharap kenyamanan kerja itu akan berefek pada produktivitas kerja. Selain itu juga bentuk kerjasama dari semua elemen di dalam usaha itu sendiri untuk minimalnya punya rasa memiliki, punya tumbuh rasa sense of belonging terhadap perusahaan. Jadi kita akan bercerita positif pada orang lain. Bagaimana kita gitu. Jadi agen-agen publikasi untuk kami sendiri. Jadi seperti itu yang kami lakukan, tidak terlalu rumit, dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih rukun-rukun saja, dan mesinnya juga masih bisa bekerja. Begitu barangkali. Untuk yang pertanian budidaya tebu ini, Mas Udin, seperti apa ini? Ya, tipsnya ya Pak Rati ya. Memang apa yang dari saya alami, tipsnya itu yang karena posisi kita itu kan mengelola benda mati dan benda hidup. Sebenarnya sama dengan disampaikan Mas Didik. Yang pertama, bagaimana kita harus mengelola SDM itu sedemikian rupa dengan memberi semangat bahwa hantar beni terhadap alat itu harus ada. Satu, hantar beni, artinya kita harus mengelola SDM itu. Yang kedua, kita harus out of the box. Kita harus keluar dari zona nyaman, bahwa misalnya pengelolaan alat itu harganya mahal, implementnya spare partnya mahal. Enggak, ternyata masih di luar masih bisa kita cari beberapa second opinion untuk hal tersebut. Yang ketiga, kita harus sebisa mana traktor ini jam operasionalnya harus tinggi. Artinya dengan melihat potensi-potensi pekerjaan di budidaya. Kira-kira masih apa yang bisa harus kita kerjakan. Misalnya kita harus nyun sewu ke depannya, mungkin harus bikin alat tebang, atau mungkin alat
keperas untuk di budidaya tebu. Artinya masih banyak peluang-peluang di situ. Kita harus bagaimana caranya ke depannya 3 hal tersebut kita kombinasikan sehingga kita bisa survive untuk menghadapi pengelolaan alat mesin khususnya di budidaya tebu. Itu Pak Radi. Terima kasih Pak Didi, Mas Udin atas waktunya untuk sharing bersama dengan kami gitu ya. Nah, semoga nanti usaha Pak Didi, Mas Udin makin depan makin baik gitu ya, makin lancar gitu. Dan wawasan tadi tentunya juga bisa memberikan insight, memberikan wawasan bagi semua kawan-kawan pangan di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi dari diskusi tadi itu kekhawatiran kita bahwa mungkin 5-10 tahun ke depan itu dengan terkait dengan keberlangsungan pertanian itu mungkin bisa diatasi dengan mekanisasi pertanian atau dengan penerapan alat mesin gitu ya, karena bisa menggantikan kelangkaan SDM yang makin hari peminatnya di bidang pertanian ini memang makin berkurang gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan iklim itu ya, yang semakin hari barangkali sering kurang menentu gitu, sehingga dalam kegiatan usaha ini butuh strategi untuk bisa melakukan kegiatan budidaya secara tepat gitu. Nah, tentunya ini kalau bisa dilakukan dengan mekanisasi ini akan bisa menggaransi baik dari sisi ketepatan waktu maupun juga mungkin dari sisi kualitas gitu, kualitas. Nah, mungkin demikian kawan pangan semuanya. Untuk podcast ini bisa diakses melalui channel YouTube dari Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, nantikan pula untuk sesi-sesi podcast berikutnya untuk selalu membahas berkenaan dengan beberapa persoalan di pertanian kita dalam upaya untuk mendukung swasembada pangan dan juga kedaulatan pangan di negara kita. Saya kira mungkin demikian untuk diskusi pada sesi hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.